Bapak Ibu, Saudara-saudara para pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, senang sekali bisa bertemu lagi saat ini melalui siaran TV Al-Karma, khususnya melalui siaran bahasa Indonesia. Saya Pendeta Ricky Lomban, hamba Tuhan dari New Life Community Church Indonesian Ministry. Kiranya firman Tuhan atau apa yang ingin saya sampaikan, sharing buat Bapak Ibu Saudara hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, topik yang ingin saya sampaikan buat kita semua hari ini, arti kematian dan kebangkitan Kristus bagi umat manusia. Dua bagian firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 20 ayat 1-10 dan Kolose pasal 2 ayat 13-15. Yang pertama Injil Yohanes pasal 20 1-10, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang kedua, Kolose pasal 2 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau mau jujur, siapa di antara kita yang ingat tahun ini, khususnya, tanggal dan bulan berapa gereja harusnya merayakan dan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tapi siapa yang ingat tanggal dan bulan berapa gereja harus memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Saya yakin semua pasti tahu, bukan? 25 Desember. Bapak Ibu, harus kita akui bahwa sekarang ini kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di tengah gereja semakin kehilangan makna. Bahkan mungkin terlupakan, tersingkirkan oleh perayaan-perayaan lain. Gereja lebih banyak menghabiskan waktu dan dana, mungkin ribuan US dollar, mungkin untuk merayakan Natal secara spektakuler, atau di Indonesia mungkin puluhan ratusan juta rupiah. Dengan tema-tema yang fantastis juga. Bagaimana dengan perayaan atau peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya menjadi sentral dari teologi, sentral dari pemberitaan Injil. Bapak Ibu, kelahiran mungkin bisa menjadi momen sekaligus berita yang menggemparkan bagi sepasang suami istri, khususnya ketika anak pertama lahir. Saya pribadi tidak bisa melupakan bagaimana hati saya, perasaan saya ketika anak saya pertama lahir. Tapi mungkin anak kedua, ketiga, dan seterusnya sudah menjadi peristiwa biasa. Semua pasti pernah lahir dan sering melihat peristiwa kelahiran. Tapi bagaimana dengan peristiwa kematian? Khususnya berita tentang seorang sahabat yang mungkin mau mati untuk saudaranya atau untuk sahabatnya. Seorang sahabat mau mati mengorbankan nyawanya karena kasih kepada sahabatnya. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah mendengar? Siapa yang pernah mendengar atau melihat peristiwa kebangkitan seorang anak manusia dari antara orang mati?
Pernah Bapak Ibu melihat ada teman sahabat saudara kita yang bangkit dari antara orang mati? Mungkin sekarang tidak pernah ada. Bapak Ibu, kematian atau ada orang yang mau mati untuk saudaranya atau sahabatnya, mungkin 1 dari 1.000 atau 1 dari 10.000. Bisa jadi 1 dari puluhan ribu. Tapi kebangkitan dari antara orang mati mungkin satu-satunya peristiwa dalam sejarah dunia ini. Mungkin 1 dari 6 miliar manusia. Kalau toh ada seseorang yang bangkit dari antara orang mati, itu akan menjadi berita dan momen yang paling spektakuler. Dan akan terus diingat oleh semua manusia seantero jagat raya ini. Saya pernah ingat Bapak Ibu waktu saya masih melayani di kota Sidoarjo. Ada berita bahwa seorang teman yang kami kenal tidak berjemaat di gereja kami. Tapi kami dapat kabar bahwa sahabat atau teman ini mati. Ditemukan mati telah meninggal di dalam kereta api dari Surabaya ke Sidoarjo. Pendek cerita Bapak Ibu, saya dan seorang kawan hamba Tuhan, kami sama-sama datang ke kubur menghadiri pemakaman dari teman ini. Dari orang yang kami kenal ini. Kami sama-sama melihat semua acara pemakaman. Tapi Bapak Ibu, yang mengejutkan beberapa hari kemudian, sekota Sidoarjo gempar. Karena diberitakan bahwa orang yang kita hadiri pemakamannya kemarin telah bangkit kembali dari antara orang mati. Gempar. Apakah benar orang yang saya dan teman lihat kemarin dimakamkan, mati dan bangkit kembali? Rupanya Bapak Ibu, orang yang diberitakan mati ternyata salah orang. Ternyata orang yang sebenarnya yang kita pikir mati, dia masih hidup dan masih ada di Surabaya. Itu berita menghebohkan. Orang yang sepertinya mati, bangkit kembali, padahal tidak. Tapi toh sudah menjadi berita yang sangat mengejutkan. Nah, sekarang apa arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua? Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama Bapak Ibu, kematian Kristus atau kematian Tuhan Yesus. Saya melihat satu kebenaran di sini. Kematian Kristus, kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih-Nya kepada kita semua. Sekali lagi, siapa yang mau mati untuk Bapak Ibu dan saya? Yang adalah orang berdosa. Yang hidup dalam dosa. Tapi Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Semua penafsir perjanjian baru setuju bahwa salib, cross, adalah pusat dalam susunan keempat Injil. Menurut mereka salib sangat penting bagi kekristenan. Salib merupakan pusat kekristenan. Salib mengadakan banyak perubahan dalam sejarah dunia ini. Tanpa salib Golgota dunia ini tidak mempunyai harapan. Tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada keselamatan kekal. Salib adalah jawaban dari semua kebutuhan manusia. Salib adalah jawaban dari semua kesia-siaan dunia yang gelap ini. Dan salib adalah jawaban dari kesepian, kesuraman manusia. Dan salib menjadi jawaban terhadap penyakit dan kematian serta keegoisan manusia. Bapak Ibu, salib memang identik dengan penderitaan, tapi ingat, salib juga adalah bukti dari kasih terbesar dari Allah untuk dunia yang berdosa ini. Salib adalah bukti dari kasih terbesar dari Allah pencipta kepada kita manusia yang berdosa, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Penderitaan dan kematian Yesus sungguh-sungguh adalah bukti dari kasih-Nya yang luar biasa untuk kita. Yesus harus mati agar dunia dan kita semua selamat. Dia mati, Dia datang dalam dunia ini supaya Bapak Ibu dan saya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Seorang profesor muda sosiologi dari universitas, salah satu universitas bergengsi di Johns Hopkins di USA, mengirimkan mahasiswanya untuk satu tugas khusus di daerah kumuh di Baltimore. Mereka diarahkan untuk mempelajari secara sistematis kondisi kehidupan, latar belakang, sikap, bakat, aspirasi, dan prospek dari sekitar 200 anak yang tinggal di daerah kumuh itu. Lalu membuat prediksi ilmiah tentang kemungkinan masa depan mereka.
200 anak yang tinggal di daerah kumuh di Baltimore, diteliti, disurvey. Kira-kira bagaimana masa depan mereka selanjutnya? Bapak Ibu mahasiswa itu mewawancarai 200 anak laki-laki miskin di daerah tersebut, di daerah kumuh, dan mempelajari latar belakang serta masalah sosiologis dan ekonomi mereka. Setelah dianalisa, mereka memperkirakan bahwa setidaknya 90% dari mereka akan tumbuh sebagai penjahat dan berakhir di penjara. Laporan dari hasil penelitian mereka dan 200 kartu menjelaskan secara rinci setiap anak ada di departemen dari universitas itu. Dan ini ditemukan 25 tahun kemudian oleh seorang profesor lain. Yang pasti hasil survei pertama mengatakan bahwa 200 anak tidak punya harapan. Bahkan mungkin hidup mereka akan berakhir di penjara. Nah Bapak Ibu, karena penasaran, akhirnya profesor ini bertanya kepada mahasiswa barunya untuk mengembalikan atau melakukan survei kembali oleh profesor yang lain tadi. Melakukan survei kembali tentang nasib, bagaimana nasib dari 200 anak laki-laki itu sekarang. Untuk memverifikasi keakuratan dari prediksi dari mahasiswa sebelumnya. Dan mereka berhasil, Bapak Ibu, bertemu 90% dari 200 anak itu. Artinya 180 anak dari 200 anak laki-laki yang disurvei sebelumnya. Hasil penyelidikan ini, yang baru ini Bapak Ibu, sungguh mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Hanya 4 orang dari mereka yang pernah masuk penjara dari 180. Sisanya, mereka telah mengembangkan karir mereka dan berhasil baik di masyarakat. Banyak dari mereka menjadi warga yang terkenal dan terhormat, hidup baik-baik, hidup sukses. Ketika mereka ditanya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan ada transformasi dalam hidup mereka? Mengubah hidup mereka sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu ketika ditanya oleh mahasiswa ini, para mahasiswa tadi, semuanya kembali kepada profesor yang meminta mereka untuk survei dan katakan, semua anak yang sukses tadi menjawab, kami bisa berhasil, ada transformasi dalam hidup kami, karena adanya seorang guru. Bapak Ibu tentu saja para mahasiswa tadi penasaran dan mereka mencari guru yang disebutkan tadi. Menurut mereka guru misterius yang bisa membuat perubahan ajaib bagi nasib para siswanya. Khususnya 200 atau paling tidak 150 anak yang sepertinya tidak ada harapan. Para mahasiswa tadi bertemu dengan guru itu. Dan ketika mereka tanya, apa yang bisa membuat engkau melayani anak-anak ini dan membuat hidup mereka berubah 180 derajat? Guru tadi menjawab dengan satu kata, kasih. Saya melayani mereka, saya mengasihi mereka. Saya mengajar mereka dengan kasih. Dan kasih itulah yang ternyata mengubah nasib dari 180 anak laki-laki di daerah kumuh di Baltimore. Tadinya tanpa harapan, tapi karena ada seorang guru yang mengasihi mereka, hidup mereka berubah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, kasih terbesar yang saya yakin melebihi kasih dari guru tadi adalah kasih Yesus yang mati di atas bukit Golgota. Kematian Kristus bukti kasihnya kepada kita. Yang kedua, arti kebangkitan Kristus. Menurut saya, kebangkitan Kristus punya makna kemenangan bagi hidup kita, bagi manusia. Kematiannya adalah tanda kasihnya, kebangkitannya adalah tanda kemenangan bagi kita. Apa itu Paskah? Dalam konteks Ibrani, Paskah artinya lewat berdasarkan peristiwa kitab Keluaran. Tulah ke-10. Bangsa Israel harus mengecat pintu rumah mereka dengan darah domba supaya dilewati oleh malaikat El Maut ketika akan membunuh anak-anak sulung di Mesir. Baik manusia maupun hewan. Kita tahu semua kisah dan cerita ini. Paskah dalam konteks perjanjian baru sebagai tanda kemenangan Kristus atas maut. Ada darah juga, ada darah domba yang tercurah di bukit Golgota. Maut sudah dilewati dan ada kebangkitan dari antara orang mati. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kalau mau jujur, sekarang ini, saat ini, Paskah kehilangan makna. Kebangkitan Kristus kehilangan makna. Paskah seharusnya menjadi sentral dari teologi, saya katakan dalam pembukaan tadi.
Paskah harusnya menjadi pusat inti dari ajaran kekristenan. Dan Paskah harusnya menjadi berita dari Injil. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang orang Kristen atau gereja lebih banyak menghabiskan perhatian, dana, tenaga pada hari Natal. Natal pun tidak diisi lagi dengan berita Injil. Tapi harus diakui hanya bersifat pesta pora. Apa arti kemenangan atas maut, Bapak Ibu? Mengapa Paskah harus menjadi pusat sentral dari teologi dan pemberitaan Injil? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, Paskah menjadi sentral pemberitaan Injil karena Paskah dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati, pintu anugerah, pintu hidup kekal terbuka bagi dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tanda kemenangan karena pintu anugerah, pintu hidup kekal telah terbuka. Hidup kekal itu anugerah. Hadiah cuma-cuma, bukan murahan, tapi karena terlalu mahal sehingga diberikan gratis kepada Bapak Ibu Saudara saya. Siapa yang bisa membayar? Siapa yang bisa membayar harga darah Kristus? Tidak ada. Karena mahalnya, sehingga akhirnya Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Pintu anugerah itu terbuka. Tapi sayang, masih ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu, tidak yakin akan hidup kekal, bahkan ada yang acuh tak acuh terhadap hidup kekal. Yang kedua, arti Paskah. Pintu kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa setan dibukakan. Kolose 2 ayat 13, 14 sampai 15 yang saya sudah baca buat Bapak Ibu Saudara tadi. Tanda kemenangan karena pintu kemenangan atas dosa telah terbuka bagi kita. Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tak seorang pun dapat mengatakan tidak kepada dosa, termasuk semua kita. Jika dilihat dari frekuensi kita buat dosa dalam sehari, misalnya saja 3 kali sehari buat dosa, setahun berapa kali? Dari melihat frekuensi dosa, siapa yang bisa menang terhadap dosa? Kemudian arti dosa dalam Alkitab. Apa arti dosa dalam Alkitab? Bergeser dari kehendak Allah. Perbuatan hati kita yang bergeser dari apa yang Allah inginkan, itulah dosa. Dosa bukan hanya bicara soal membunuh, mencuri, berzinah. Tapi segala hal yang kita lakukan bergeser saja sedikit dari kehendak Tuhan, itu dosa. Siapa yang bisa menang? Belum lagi Bapak Ibu bicara soal tuntutan Allah yang sempurna. Allah katakan, hendaklah engkau kudus karena aku juga Allah yang kudus. Siapa yang bisa menang Bapak Ibu? Tidak satu pun. Tapi karena Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa setan juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu dan saya pun sekarang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sanggup mengatakan tidak kepada dosa. Yang ketiga, dalam bagian kedua ini. Yang pertama, pintu anugerah terbuka. Yang kedua, pintu kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa setan dibukakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, arti kemenangan, arti Paskah. Ingat, Yesus ada di sini. Yesus ada di samping Bapak Ibu. Yesus ada di dekat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus hidup. Sekarang ini juga Yesus hidup, ada di dekat kita, ada di samping kita. Yesus tidak hanya bertahta di atas kerajaan sorga, tapi Yesus juga ada dalam dunia ini. Dia hidup, dia melihat kita semua. Selain tanda kemenangan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati juga harus menjadi sentral dari seluruh teologi pemberitaan Injil. Karena berarti Yesus hidup. Yesus yang hidup itulah yang harus kita beritakan. Karena ini berita sorak-sorai, berita gegap gempita, berita kemenangan. Dia tidak saja menang atas dosa dan kuasa setan Bapak Ibu, tapi Yesus juga hidup dan ada di sini. Ada di sini di dekat saya, ada di sana di dekat Bapak Ibu. Ada di situ, dia ada di mana-mana. Dia mengenal dan melihat kita saat ini. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus benar-benar hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Hiduplah kudus. Hiduplah suci. Jangan main-main dengan hidup ini. Karena dia hidup, karena dia melihat kita.
Kematiannya adalah tanda kasih-Nya. Kebangkitannya adalah tanda kemenangan dalam hidup kita. Kemenangan karena ada hidup kekal, pintu anugerah terbuka. Kemenangan karena pintu atau kuasa dosa, kemenangan atas kuasa dosa dibukakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saya punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Bapak, Ibu, ada kuasa untuk mengatakan tidak atau mengusir setan yang mengikat manusia. Tapi Bapak, Ibu, kebenaran yang terakhir juga, dia bangkit dari antara orang mati, artinya dia hidup, dia ada di sini. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hasil survei dari satu badan resource yang namanya Children's Ministry Resource of the Bible. Hasilnya menarik. 1% menerima keselamatan atau manusia menerima keselamatan kekal pada usia di bawah 4 tahun. 85% menerima keselamatan kekal antara 4 tahun sampai 14 tahun. 85%. 10% diselamatkan antara usia 15 tahun dan 30 tahun. Dan hanya 4% bertobat di atas 30 tahun. Hanya karena apa? Ada Yesus yang mati, manusia berdosa bisa masuk surga dan mendapatkan keselamatan kekal. Tidak ada jalan lain. Sekarang tergantung kita apakah kita mau meresponi kasih Allah ini melalui iman kita kepadanya. Tapi Bapak Ibu, menurut Children's Ministry Resource of the Bible, tahun-tahun emas di mana banyak orang mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus adalah antara 4 sampai 14 tahun. Sehingga inilah masa, inilah waktu di mana kita harus melayani mereka sehingga mereka, anak-anak kita, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saya maksudkan Bapak Ibu yang sudah atas 30 tahun kemudian bertobat dan tidak diterima oleh Tuhan, bukan itu. Tapi sebenarnya masa 4 sampai 14 tahun adalah masa emas. Terbuka. Pintu anugerah terbuka buat kita semua, Bapak Ibu. Saya menutup sharing atau firman Tuhan hari ini buat kita semua dengan satu cerita, mungkin Bapak Ibu tahu atau pernah dengar kisah ini dari Presiden Abraham Lincoln. Peristiwa ketika Presiden Abraham Lincoln hadir di satu atau sebuah pasar budak, kemudian membeli seorang budak di tengah pasar itu. Waktu budak itu mendengar bahwa ada orang mau membeli dia. Karena saat Lincoln mau membeli budak tadi, sebenarnya budak tadi telah ditawar oleh seorang juragan atau seorang yang sangat kaya. Dan hampir terjadi deal untuk membeli budak tadi. Tapi ketika Lincoln mendengar bahwa budak ini akan dibeli oleh juragan tadi, Lincoln datang dan katakan, saya yang beli. Waktu mendengar bahwa ada orang lain membeli, budak itu begitu marah kepada Lincoln. Dia katakan, kenapa kamu membeli saya? Saya tidak mau jadi budak kamu, saya sudah dibeli oleh orang kaya tadi. Kemudian Lincoln menjawab, saya membeli kamu bukan untuk jadi budak saya. Tapi saya beli kamu hanya karena saya ingin membeli kamu. Dan setelah itu terserah kamu. Kamu bebas untuk pergi kemana saja. Saya tidak membeli kamu untuk kamu menjadi budak saya. Bapak Ibu, budak tadi meneteskan air mata. Dan dia tunduk, dia berlutut, dia sujud di kaki Abraham Lincoln. Dia katakan, I'm sorry. Saya minta maaf. Saya pikir engkau mau membeli saya karena engkau menjadikan saya budak kamu. Tapi Lincoln katakan tidak. Mulai sekarang ini engkau bebas, engkau pergi kemana saja. Bapak Ibu, inilah grace, inilah anugerah. Kasih Yesus melalui kematiannya, tapi tanda kemenangan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara, semua Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, siapapun kami, siapapun Bapak Ibu yang telah mendengarkan atau sedang mendengarkan siaran ini dan mereka diberkati dengan bagian ini. Bicaralah lebih jauh kepada mereka Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Engkau mati buat mereka juga. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau mati karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi semua umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Engkau, mereka akan mendapatkan hidup kekal. Ingatkan mereka juga, Tuhan, ingatkan kami semua bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Artinya, pintu anugerah telah terbuka.
kemenangan atas dosa, atas kuasa setan juga menjadi bagian kami. Tapi juga ingatkan kami bahwa Engkau bangkit artinya Engkau hidup. Engkau ada di dekat kami. Sehingga kami harusnya hati-hati dengan hidup ini. Kami tidak main-main, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Amin.